ini akan membahas mengenai ulasan buku Robohnya Surau Kami yang ditulis oleh A.A. Nafis, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit buku ini yaitu pada November 1986. Buku ini memiliki ISBN 97940304665. Latar belakang penulis buku ini yaitu A.A. Nafis lahir pada 17 November 1924 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Mendapat pendidikan di perguruan INS Kayu Tanam, pernah menjadi kepala bagian kesenian Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah di Bukit Tinggi pada tahun 1952 sampai 1955. Selanjutnya, gambaran isi buku cerpen Robohnya Surau Kami ini menggambarkan kisah tentang seorang kakek penjaga surau bernama Kakek Garin yang sepanjang hidupnya hanya beribadah dan tidak pernah melakukan pekerjaan duniawi. Cerita ini dibingkai oleh percakapan antara seorang narator muda dengan si kakek. Di akhir cerita, kakek ini ditemukan bunuh diri dan ceritanya menyindir masyarakat yang terlalu menekankan aspek ibadah tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial dan berkontribusi terhadap kehidupan dunia. Alasan saya memilih buku cerpen ini karena buku Robohnya Surau Kami ini dianggap sebagai salah satu karya monumental dalam dunia sastra Indonesia. Adapun bagian utama cerpen ini yaitu pengenalan tokoh Kakek Garin dan kondisi surau yang sudah tidak terurus, percakapan kakek dengan narator muda mengenai hidup yang hanya diisi ibadah dan pandangannya terhadap dunia. Dan kakek yang bercerita bahwa saat bertemu Tuhan ia justru diusir dari surga karena tidak pernah berbuat apa-apa bagi kehidupan. Selanjutnya, pokok-pokok gagasan yang disampaikan penulis pada cerpen ini yaitu menyindir orang-orang yang hanya mementingkan ibadah tapi tidak peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam Islam maupun dalam kehidupan, manusia tidak hanya diminta untuk beribadah, tetapi juga berbuat baik dan berguna bagi sesama. Ibadah harus diiringi kerja keras, tanggung jawab, dan kontribusi sosial. Setelah membaca buku cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami ini dapat ditemukan keunggulannya dan kelemahannya. Yang pertama, keunggulan. Buku ini memiliki bahasa yang sederhana dan efektif sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Kemudian ceritanya yang memuat sindiran sosial yang tajam yang mampu menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya keseimbangan antara akhirat dan dunia. Surau yang roboh itu menggambarkan keruntuhan moral dan sosial akibat pemahaman agama yang sempit. Kemudian kelemahan. Gaya narasi yang cenderung datar sehingga beberapa pembaca mungkin menganggap alurnya terlalu lambat atau kurang menegangkan. Dan pesan cerita yang menyindir agama ini bisa disalahpahami jika tidak dibaca secara kritis. Selanjutnya, keterkaitan isi buku ini dengan ilmu lain dan kehidupan sehari-hari. Cerpen ini memiliki keterkaitan erat dengan ilmu agama, sosiologi, dan etika sosial. Penulis mengangkat persoalan tentang makna keberagaman yang ideal, yaitu keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Dalam ilmu sosiologi, cerita ini mencerminkan realitas masyarakat yang mengalami disfungsi sosial keagamaan, di mana simbol-simbol agama tetap ada tetapi kehilangan esensinya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata, banyak individu atau kelompok yang terlalu menekankan aspek formal agama, namun abai terhadap persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertinggalan. Cerpen ini menyentil pola pikir sempit tersebut dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat hingga saat ini. Kesimpulan buku cerpen Robohnya Surau Kami ini adalah karya sastra yang penuh makna dan sindiran sosial religius. Cerita ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali pemahaman tentang agama dan keberagamaan yang tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga harus memberi dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Kejatuhan surau menjadi simbol kegagalan institusi agama yang tidak membumi.
Baik, itulah hasil ulasan buku cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Sekian, terima kasih. Buku cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami ini direkomendasikan untuk pelajar dan mahasiswa, khususnya yang mempelajari agama, sastra, dan ilmu sosial. Guru dan pendidik juga bisa membaca sebagai bahan diskusi tentang nilai-nilai keagamaan yang progresif. Begitupun dengan masyarakat umum untuk membangkitkan kesadaran sosial dan spiritual yang seimbang. Baik, itulah hasil ulasan buku cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Sekian, terima kasih.